Halo, perkenalkan nama saya Renaldi Lensang. Saya dari kelas DIC angkatan 2022, Prodi Teknik Informatika. Pada saat ini saya akan mempraktekkan simulasi pada Cisco Packet Tracer Static Routing. Kita mulai dengan men-setting IP pada komputer ya. Jadi kita setting dulu saja. Jika sesuai tabel yang ada di website, kita setting IP dari komputer pertama ya. Lalu kita beri dia subnet mask 192 atau /26. Kita berikan default gateway 192.168.162. Oke, kita setting dulu saja komputernya. Untuk PC 2 kita berikan IP address 165. Lalu untuk subnetnya kita samakan di /26, yaitu di subnet 192. Lalu untuk gateway-nya kita gunakan 126 ya. Oke, ini ya, ini di sini /26. Lalu kita lanjutkan setting ke PC ketiga. PC 3. Untuk subnetnya kita gunakan CIDR 25 yang menggunakan subnet 128. Lalu sebagai default gateway kita gunakan 254. 254, oke. Karena PC-nya sudah menyala, kita setting dulu routernya. Baiklah, kita lanjutkan untuk config IP pada router 0, router 1. Kita konfigur port Ethernet-nya. Pada router 1, port Ethernet 0, kita akan setting menggunakan IP CIDR/26 dengan IP 162 192 dengan subnet 192 192. Jangan lupa di on kan. Lalu kita lanjut ke Ethernet 1 192 168 126. Lalu sama ya, CIDR-nya /26 gunakan subnet 192. Lalu kita tadi kita belum setting port serialnya ya, tapi PC dan router semuanya sudah terhubung. Kita setting serialnya, serial 2. Untuk router 1 serial IP serial 2, dia ini akan menghubungkan ke router 3 ya. Jadi kita berikan IP 1 3 13 14 1. Subnetnya karena dia /24, maka kita berikan IP 0, subnet 0, 255 0. Oke, jangan lupa di on kan. Untuk serial 3 yang akan menghubungkan ke router 2. Oh, sebentar, sepertinya ada yang kurang ini. Serial 3 ke serial 2. Oke. Nah, dari serial 2 tadi sudah kita setting. Nah, untuk serial 3 router 1 yang menghubungkan ke router 2, kita berikan IP 12 12 12 1 12 1. Subnetnya kita nyalakan 13 dan 12. Oke, sudah menyala semua. Lalu kita setting serial di router 2. Serial 2
kita gunakan IP 12.12.2. Subnetnya kita samakan ya kayak 0, nyalakan. dua 55, terus serial 3 kita pasangkan IP 23.3.3.2. Oke, 23 dan 12. Oke, kita nyalakan. Ini harusnya mereka sudah bersambung ya. Kalau kita setting di router 3, serialnya untuk port serial 2, router 3 dia akan menyambung ke router 1 ya. Jadi kita berikan IP 13, 13, 13, 3, 13, 3, subnetnya sama seperti yang tadi, dua router sebelumnya. Jangan lupa dinyalakan. 13, 3. Untuk port serial 3 kita berikan IP untuk karena dia akan ke router 2 ya, kita berikan IP 23. 3, 3. Jangan lupa dinyalakan. Oke, ini di router 3, serial 2 dan serial 3 sudah menyala ya, dengan subnet yang sama. Nah, ini server belum terhubung dengan router ya, karena kita belum setting IP fast Ethernetnya mereka. Nanti kita juga setting di komputernya juga. Kita sekalian setting di fast Ethernetnya router 3, Ethernet 3, Ethernet router 3 kita berikan IP 33, 33, karena dia CATR 124, kita berikan subnet yang sama. Oke, jangan lupa dinyalakan. 33, lalu 43, 43, 3, 3, subnetnya sama, 43, 3, jangan lupa dinyalakan. Oke, baiklah, akan kita coba untuk dari PC 1 router 1 ke PC 3 router 2. Start network 92.128. Kita loncat ke 12, 12, 12, 2. Oh, sebentar nih, kurang satu subnetnya ya. Lalu kita setting di router 2 statiknya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita ingin lompat dari router 2, ini kan alamat router 1. Nah, maka kita masukkan ke sini. Kalau kita mau ke router 2, maka kita masukkan di router 1. Oke, kita coba menggunakan PTU
dari PC 1 ke PC 3. Apakah berhasil? Iya, berhasil. Dari router 1 ke router 2 dari PC. Kita akan melanjutkan untuk menyambungkan dari router pertama ke router ketiga. Jadi kita di router 1 kita tambahkan alamat dari router 3. Kita masuk ke static tadi. Kita tambahkan networknya dia 0. Subnetnya kita samakan dari dia akan lompat kemana. Oke, sebentar. Oh, klub yang satu. Oke, dan kita juga jangan lupa menambahkan terus nol, subinya sama, hanya networknya. Oke, 4343430 via 13. Oke, lalu di router 3 jangan lupa, karena sini masih kosong ya, jadi kita harus tambahkan router 1. Networknya 810. Di sini dia subnetnya berbeda ya, tapi hopnya tetap ke router 1. Ya, sudah aman. Kita cek, lalu kita buat skenario PTU dari PC 1 ke server 1. Oh maaf teman-teman, tadi saya lupa men-setting servernya. Kita setting, kita beri IP address untuk dia 192.168. Sorry, ketiga sih, ketiga 1. Karena dia /24, subnetnya 0, kita beri gateway. Oke, 33.255.3. Kita coba di skenario PTU. Ya, berhasil. Jadi dari router 1 ke router 3 sudah berhasil ya. Baiklah, kita akan melanjutkan untuk menyambungkan dari router 3 ke router 2. Jadi kan tadi dari 1 ke 3, sekarang dari 2 ke router 3 ini. Kita setting statiknya dari kita networknya ketiga. Lalu kita tambahkan juga di router 2 yang alamat 43. Oke, lalu kita ke router 3, kita setting statiknya juga satu dua lima lima. Oh, dari router 3. Oh sebentar, ininya saya tidak kelihatan.
Oke, ya, 8. Baik, kita bisa coba simpel PTU dari router dari PC ini ke server itu. Kita coba simulationnya. Oke, berhasil ya. Dari router 2 ke router 3 berhasil. Lalu bagaimana jika routing dari router pertama ke router ketiga diputus, tapi 3 ke 1 tetap ada? Jadi router 3 bisa ke router 1, tapi router ke 1 tidak bisa ke router ketiga, yaitu kita akan menghapus ya, menghapus statiknya dari router 1 dulu. Kita coba hapus yang ini dan yang ini. Lalu di router ini tadi sudah dihapus ya. Oke, sudah dihapus. Kita coba statiknya PTU-nya tadi, apakah masih bisa berjalan dari sini ke sini. Ya, dia sampai, cuman ketika dia ingin mengembalikan, error ya. Lalu mengganti via router kedua. Jadi dari router 3 ini dialihkan ke router 2. Jadi oke, lalu bagaimana pengalihannya ya? Jadi dialihkan dulu dari router 3 ke router 2 lalu ke router 1. Caranya adalah di router 1 kita tambahkan di statiknya, kita tambahkan network dari router tadi. Jadi dia agar berfungsi kembali, kita berikan routing ya. Dan jangan lupa kita tambahkan yang 2 yang IP43 ya. Nah, karena di router kedua dan ketiga kan sudah kita setting tadi ya, jadi dia aman. Jadi kita tinggal anu saja buat simpel PTU dari sini ke sini. Oke, new dari sini. Ya, karena kita sudah setting tadi, dia bisa dikembalikan dari router 2 ke router 3 akhirnya sampai ke server 1 ya. Oke, lalu bagaimana jika router 1 dan router 3 sama sekali tidak terhubung ya? Jadi anggap saja kita gini, di router 3 kita hapus statiknya ya, routingnya tadi yang ini sama sekali tidak bisa. Kita coba lagi disimulasikan. Ya, error ya. Lalu solusinya seperti apa? Maka tambahkan pada router 3 untuk routing ke router 2. Jadi tadi kan sama sekali tidak bisa nyambung ya. Nah, kita tambahkan lagi networknya yang tadi, yang 192.168.1 tadi. Dia akan ke router 2. Langsung lompat jadi ya berarti ya. Jadi kita ulangi lagi. Jadi dia akan mengalihkan ya. Jadi dia tidak perlu lagi lewat uh, router 1 ke 3 ini. Jadi dia langsung mengalihkan. Gitu. Jadi ini pun kalau mau dihapus, dia masih tetap berjalan. Baiklah, sekian dari saya, Renaldi Lalensang. Uh, saya mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.